Halo semuanya, selamat datang kembali di Radar Mahasiswa, podcastnya anak kampus yang selalu peduli sama isu-isu terkini. Aku Nida dan hari ini kita bakal ngobrol topik yang super penting tapi karena bikin ngantuk, yaitu pemilu dan perannya di Indonesia. Tapi tenang, kita bakal bahas dengan cara yang segar dan relate kemampuan kita sebagai mahasiswa. Hari ini ya, kita datangkan dua narasumber kita nih yang siap berbagi wawasan mereka. Ada Kamal dengan pemikiran kritisnya dan ada Izhar serta kampus kita. Halo teman-teman. Halo. Sebelum mulai menjalani topik, aku mau tanya dulu nih, kalian masih ingat nggak waktu kemarin yang tahun 2024 itu, gimana sih kesan pertama kalian tentang antusiasme anak muda, terutama kita ini sebagai mahasiswa? Jujur ya, aku cukup terkesan sama antusiasme Gen Z kemarin. Dilihat dari berita KPU kan dikemukakan oleh IGD Sukma Asriawan, anggota KPU Kabupaten Kelungkung. Kalau kita dilihat dari data KPU, tingkat partisipasi pemilih muda itu dilihat dari rentang usia 17-30 nih, mencapai sekitar 75%, yang lumayan tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Tapi yang bikin lebih menarik cara mereka terlibat, beda banget sama generasi sebelumnya. Ini juga disebut unik karena perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif rasional, haus akan perubahan, dan tipis akan kadar polusi pragmatisme merupakan sebuah kesadaran politik yang menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu, atau sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk terlibat dalam proses partisipasi pemilu. Aku juga perhatian banget nih, mereka aktif banget di media sosial, bikin konten edukasi, bahkan ada cek fakta berita hoax. Menarik banget tuh. Kalau Izhar ini dari perspektif hukum gimana kamu lihatnya namanya? Oke, kalau dari aku ya, kita hargai Gen Z itu mereka lebih sadar tentang hak konstitusional mereka. Mereka nggak cuma tahu nih kalau voting itu hak, tapi juga paham kalau mereka punya hak untuk dapetin informasi yang akurat, hak untuk mengkritisi kebijakan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, nggak cuma sekedar nyoblos saja. Nah, tapi ada yang menarik juga nih. Meskipun antusiasme tinggi, aku perhatikan ada fenomena pilihan pragmatis di kalangan mahasiswa. Maksudnya itu, mereka memilih kandidat bukan murni berdasarkan ideologi, tapi lebih mempertimbangkan siapa sih yang paling realistis nih bisa membawa perubahan. Ngomongin keterlibatan langsung, ini sebenarnya mengingatkan aku sama fenomena yang cukup menarik tentang Gen Z. Banyak mahasiswa mulai tertarik jadi relawan pemilu seperti di KPPS atau bahkan Panwaslu. Ada yang bilang sih ini karena mereka kepo memastikan suara mereka terhitung dengan baik. Ada juga yang bilang ini pengalaman baru yang seru banget. Kalian pernah jadi relawan pemilu nggak? Kalau aku pernah sih kemarin sempat jadi saksi di TPS. Jadi awalnya tuh karena penasaran aja, tapi ternyata pengalamannya sangat luar biasa. Kamu bisa lihat langsung sih bagaimana proses demokrasi berlangsung. Tapi yang paling berkesan, aku jadi sadar betapa rentannya sistem kita nih, yang kalau kita nggak adanya pengawasan tuh jadi rentan. Ak- Ya, Aku setuju sih sama pentingnya pengawasan. Tapi nih yang bikin aku khawatir, nggak semua mahasiswa itu yang jadi relawan saksi itu paham betul sama tugasnya. Ada yang datang cuma dapat sertifikat atau disaku, tapi juga serius, tapi nggak serius melakukan pengawasan. Ini kan bahaya karena kehadiran mereka itu loh sangat bermakna. Poin bagus itu, ini mengingatkan kita bahwa partisipasi itu nggak cuma soal kuantitas, tapi juga tentang kualitas. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, aku mau ngebahas satu kasus yang cukup serius dan kompleks yang terjadi belakangan ini. Kalian pasti tahu tentang drama yang terjadi di Pilkada Banjarbaru itu Iya. kan? ya Nah, betul. kasus ini kan cukup kompleks dan menurut pakar hukum tata negara dari UGM dan Arifin Mokhtar, ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan kepemiluan. Jadi ceritanya di Pilkada Banjarbaru ini jadi sorotan karena dinilai janggal banget. Pasangan Lisa Wartono dinyatakan menang meski ketahuannya Aditya Murti Arifin saat pemilu diresmikan oleh KPU karena dugaan pelanggaran administratif. Tapi yang aneh, nama dan foto Aditya Sakti tetap tercantum di surat suara, tapi suara mereka itu tetap dianggap
besar. Akibatnya gimana? Jumlah suara besar di banyak TPS jauh lebih besar dibanding suara sah untuk Yusawal Ono. Bayangkan aja banyak warga yang milih pasangan yang udah didiskualifikasi, tapi suaranya dianggap nggak sah. Wah, ini salah satu kasus yang rumit banget ya. Dari aspek hukum, situasi ini sebenarnya bermasalah ya. Kenapa? Karena di situ ada nama dan foto pasangannya yang didiskualifikasi masih ada di surat suara. Itu kan bisa bikin bingung sih pemilih dan menimbulkan pertanyaan soal transparansi proses. Yang bikin aku juga prihatin nih, ini menunjukkan ada yang nggak beres dalam sistem penyelenggaraan pemilu kita. KPU sebagai lembaga yang dipercaya menjalankan pemilu nih, harusnya tuh bisa mengatasi dong masalah seperti ini dengan lebih baik. Kenapa sih sampai terjadi situasi di mana suara nggak sah malah lebih banyak daripada suara yang sah? Terus tuh gimana nih kelanjutannya? Apakah ada investigasi lebih lanjut? Ini yang bikin makin kompleks ada lembaga pemantau pemilu bernama LPRI yang mencoba melakukan pengawasan. Malah verifikasinya dicabut dan ketuanya dijadikan tersangka. Serius nih, lembaga pemantau justru dia tersangka. Lalu apa alasannya? Menurut KPU Kalsel, LPRI dianggap sebagai melampaui kewenangan karena melakukan penghitungan cepat dan merilis hasilnya ke media. Katanya sih ini melanggar regulasi sebagai lembaga pemantau. Status LPRI dicabut berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan telaah internal KPU. Ini problematis banget sih menurut aku. Di satu sisi kan memang ada aturan tuh tentang batasan kewenangan lembaga pemantau. Tapi di sisi lain, hitungan cepat itu kan salah satu mekanisme transparansi yang penting dalam pemilu. Kalau lembaga pemantauan nggak boleh melakukan itu, terus siapa dong yang mengawasi? Aku malah jadi bertanya-tanya sih, apakah ini memang kepedulian asli tentang pelanggaran peraturan atau justru upaya untuk membungkam pengawasan independen? Soalnya kan waktu kejadiannya mencurigakan banget. Setelah ada dugaan kecurangan baru muncul, lembaga pemantau malah diberangus. Kemudian dari perspektif hukum, ini memunculkan beberapa tanda bahaya. Yang pertama, itu adanya pencabutan akreditasi di lembaga pemantau di tengah-tengah proses pengawasan ini menangguhkan. Kemudian yang kedua, menjadikan ketua lembaga pemantau sebagai tersangka. Bisa itu memberikan efek menakutkan terhadap pengawasan independen yang di masa depan. Persis tuh, dan ini yang bikin kasus jadi semakin menarik untuk kita diskusikan. Karena ini bukan cuma soal seperti apa yang dicatat, tapi tentang bagaimana sistem pengawasan pemilu kita bekerja, atau malah bagaimana sistem ini bisa dimanipulasi untuk membungkam pengawasan independen. Kalau yang bikin aku khawatir nih, ini bisa jadi contoh buruk yang berbahaya. Kalau lembaga pemantau bisa begitu mudah dicabut akreditasinya, dan petugasnya pun bahkan dijadikan tersangka. Siapa coba yang akan berani melakukan pengawasan kritis di masa depan? Ini kan bisa menciptakan situasi di mana pengawasan pemilu tuh jadi sekadar formalitas. Dan ini juga menunjukkan bahwa betapa rapuhnya sistem check and balance kita. Idealnya nih ya, kalau ada dugaan kecurangan, lembaga pengawas independen justru harus didukung dan difasilitasi untuk melakukan tugasnya dong, bukan malah dihalang-halangi, bahkan didiskriminasi. Yang juga menarik nih, kasus ini menunjukkan kompleksitas hukum pemilu di Indonesia. Di satu sisi kita punya regulasi yang cukup detail tentang penyelenggaraan pemilu, tapi di sisi lain itu interpretasi dan implementasi regulasi ini bisa jadi sangat subjektif, terutama ketika ada benturan kepentingan. Nah, sebagai mahasiswa nih, sebagai generasi yang akan mewarisi sistem demokrasi ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus Banjarbaru ini? Menurut aku ya, mahasiswa tuh punya posisi yang unik dalam demokrasi Indonesia. Kita tuh berada di pertemuan antara idealisme dan pragmatisme. Kita juga punya akses ke pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis nih. Tapi ini juga masih terhubung sama isu-isu akar rumput karena masih muda dan bisa relate sama berbagai kalangan. Dan betul banget sih. Plus mahasiswa secara historis sudah punya rekam jejak sebagai agen perubahan di Indonesia. Dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Reformasi tahun 1998,
sampai sekarang. Kita punya otoritas moral untuk bersuara dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Dan yang penting juga, kita sebagai mahasiswa punya keunggulan dalam hal akses informasi dan kemampuan menganalisis kebijakan. Kita bisa jadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menerjemahkan kebijakan yang rumit jadi bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Kalau gitu, tindakan konkret apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk berkontribusi dalam demokrasi? Ada banyak sih. Yang pertama nih, contohnya jelas voting dan kesadaran penuh dari riset yang matang. Yang kedua, aktif memantau kebijakan pemerintah dan kasihkan masukan nih melalui jalur yang tepat. Dan yang ketiga, mendidik teman-teman juga masyarakat tentang isu-isu politik yang rumit. Kemudian dari aku ya, seperti membuat konten yang mendidik juga itu penting banget. Sekarang kan zamannya digital. Kita bisa manfaatin media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu penting. Tapi harus hati-hati juga nih. Pastikan informasi yang kita berikan tuh harus akurat dan nggak menyesatkan. Dan juga kita bisa gabung ke organisasi yang fokus keterlibatan sipil atau bahkan bikin inisiatif sendiri. Misalnya, bantuan hukum untuk masyarakat yang nggak mampu atau pengabdian masyarakat yang mengatasi masalah lokal. Ngomongin pengabdian masyarakat nih, aku lihat ada kasus menarik program mahasiswa yang bikin inisiatif politik kekinian waktu menjelang pemilu kemarin. Mereka bikin workshop gratis tentang literasi politik untuk anak-anak SMA. Program ini juga cukup berhasil dan sempat diliput media nasional. Menurut kalian, inisiatif ini efektif nggak? Kalau aku ya sangat efektif sih. Ini persis yang aku maksud tadi tentang mahasiswa sebagai jembatan. Mereka nggak cuma jadi konsumen pasif, tapi mereka juga aktif berusaha memperkaya budaya demokrasi. Yang aku suka juga dari program ini, pendekatan mereka menyenangkan dan menarik, enggak membosankan. Kayak pendidikan keluarga negara biasanya, mereka pakai permainan, bermain, untuk melakukan beberapa peran, serta menjelaskan bagaimana konsep politik. Ini juga menunjukkan nih bahwa pendidikan politik nggak harus kering dan membosankan. Dengan target audiens anak SMA, itu mereka pada dasarnya berinvestasi dalam pemilih masa depan. Anak-anak SMA ini akan menjadi pemilih pemula di pemilu berikutnya nanti. Jadi literasi politik yang mereka dapat sekarang bakal berdampak jangka panjang pada kualitas demokrasi di Indonesia nantinya. Ngomongin dampak jangka panjang nih, aku jadi kepikiran tentang keberlanjutan dari inisiatif mahasiswa seperti ini. Seringkali kan program-program yang dibikin mahasiswa itu keren di awal, tapi begitu yang bikin udah lulus, programnya mati. Gimana sih cara kita pastikan keberlangsungannya? Poin bagus menurut aku tuh kuncinya di pelembagaan. Jangan cuma mengandalkan inisiatif individu, bikin struktur organisasi yang solid, buat sistem registrasi yang clear. Dan kalau memungkinkan nih ya, cari kemitraan sama institusi yang lebih permanen kayak LSM atau bahkan universitas. Dan terus yang penting nih untuk demokrasi yang lebih baik, mencatat semua pelajaran yang didapat, praktek terbaik, bikin struktur organisasi yang solid, sama tantangan yang harus dihadapi. Jadi generasi selanjutnya nggak perlu mulai dari nol lagi, tapi bisa membangun dari apa yang udah kita raih. Oke, betul banget. Dan juga nggak penting nih, cari model pendanaan yang berkelanjutan. Banyak inisiatif mahasiswa yang ambruk karena masalah finansial. Mungkin kita harus eksplor model usaha sosial atau hibah dari yayasan yang dukung keterlibatan sipil. Tapi secara realistis pasti ada tantangan yang kita hadapi sebagai mahasiswa kan dan berpartisipasi politik. Apa aja sih tantangannya? Kalau dari aku ya, salah satu tantangan yang besar itu adanya stigma terhadap mahasiswa yang aktif di politik. Masih ada persepsi bahwa mahasiswa yang terlalu vokal politik itu dianggap sebagai pembuat onar atau juga akan mengganggu prestasi akademik. Padahal kan itu keterlibatan sipil bagian dari pendidikan juga. Dan juga ada kebanjiran informasi. Sekarang informasi politik tuh luar biasa banyaknya dan nggak semuanya dapat dipercaya. Kita sebagai mahasiswa, kita butuh kemampuan untuk menyaring dan memverifikasi informasi yang bukan kemampuan mudah untuk dikembangkan. Yang aku perhatikan juga nih ya, ada kesenjangan antara kesadaran politik dan tindakan politik. Banyak mahasiswa yang sadar tentang isu-isu politik, bisa diskusi canggih tentang kebijakan, tapi
saatnya mengambil tindakan yang konkret, mereka tuh ragu dan nggak tahu harus mulai dari mana. Poin-poin yang menarik ya. Terus bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama nih, kita perlu menormalkan keterlibatan politik di kampus. Universitas harus menciptakan lebih banyak platform untuk wacana politik yang sehat dan membangun. Kompetisi, debat, simulasi kebijakan, kuliah umum dari polisi yang membuat kebijakan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan literasi media. Ini sangat penting di era digital. Kita tuh harus bisa mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, mengecek fakta informasi, dan memahami bias dalam pemberitaan media. Terus juga penting nih, harus dengan hal kecil, nggak harus langsung jadi aktivis nasional, mulai dari isu kampus, masalah komunitas lokal, atau gabung organisasi yang sejalan yang sama dengan nilai-nilai kita. Ngomongin lain dari hal kecil nih, aku ada contoh kasus yang menarik nih di Universitas Y. Ada mahasiswa yang cuma ngeluh tentang fasilitas kampus yang kurang memadai di media sosial. Tapi daripada cuma ngeluh, dia mengumpulkan data dan mengusulkan solusi serta menyampaikannya ke pihak universitas. Singkat cerita, universitas benar-benar menerapkan saran-saran dari dia, dan sekarang dia itu jadi perwakilan mahasiswa di senat universitas. Itu contoh yang sempurna sih. Dia kan mulai dari isu yang langsung dan mempengaruhi dia juga sebagai mahasiswa nih. Tapi pendekatannya sistematis dan berorientasi solusi. Plusnya nih ya, sekarang dia juga punya platform yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa. Yang berharga dari kasus ini juga dia belajar proses politik dalam skala yang lebih kecil. Seperti kemampuan yang dia kembangkan, riset, negosiasi, berbicara di depan umum, membangun koalisi, sampai itu bisa dipindah tangankan ke keterlibatan politik yang lebih besar. Dan ini membuktikan bahwa keterlibatan politik nggak harus menakutkan atau luar biasa. Kadang perubahan yang paling efektif dimulai dari masalah yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi ada tantangan lain sih yang aku perhatiin, seringkali mahasiswa yang mulai aktif politik itu menghadapi resistensi dari berbagai pihak. Ada yang dari keluarga yang khawatir soal masa depan karir, ada dari teman-teman juga yang menganggap terlalu serius, bahkan kadang dari pihak kampus yang khawatir soal stabilitas tuh. Gimana cara kita handle tekanan-tekanan seperti ini? Ini tantangan yang nyata banget sih. Dari pengalaman aku juga nih ya, yang paling penting itu komunikasi. Jelas ke keluarga dan teman-teman kenapa keterlibatan sipil penting buat kamu, dan gimana sih ini sebenarnya menguntungkan untuk mengembangkan diri kita juga. Tunjukin manfaat yang konkret yang kamu dapat, terus buktiin bahwa kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Jangan sampai aktivitas kamu mengorbankan prestasi akademik atau hubungan dengan orang-orang terdekat. Tunjukin bahwa keterlibatan sipil sebenarnya bikin kamu jadi pribadi yang lebih utuh. Dan kadang kamu harus strategis tentang cara kamu terlibat. Nggak semua pertarungan itu layak diperjuangkan. Pilih pertarungan kamu yang dengan bijak dan fokus pada area di mana kamu bisa bikin dampak yang paling besar dengan kerusakan sampingan yang paling kecil. Saran bagus tuh, tapi aku juga mau highlight satu peluang yang sering kita lewatin dengan kemajuan teknologi dan platform digital. Sekarang ada lebih banyak cara untuk berkontribusi tanpa harus jadi aktivis simple mode. Gimana nih menurut kalian? Kita bisa kontribusi melalui pembuatan konten, pengecekan fakta, bahkan membuat platform yang mendukung keterlibatan sipil. Dan ini juga bisa dilakukan secara fleksibel dengan fleksibilitas yang tinggi. Plusnya ya, platform digital juga memungkinkan kita untuk connect dengan orang-orang yang sepemikiran dan latar belakang lokasi yang berbeda. Kita bisa membangun jembatan, jaringan, dan koalisi yang sangat mungkin terbentuk di era dan sangat mungkin tidak terbentuk nih di era pra-digital. Tapi aktivisme digital punya jebakan nih. Kadang orang berpikir bahwa sharing post itu atau tanda tangan online itu udah cukup. Perubahan nyata masih butuh keterlibatan offline dan upaya yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita pindah ke segmen penutup nih. Sebagai Gen Z dan mahasiswa, apa sih visi kita untuk masa depan demokrasi di Indonesia? Aku membayangkan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.
Gen Z itu beragam banget dari segi latar belakang etnis, keyakinan agama, studi status ekonomi. Kita juga bisa membawa perspektif berbeda tuh yang selama ini mungkin kurang terwakilkan dalam wacana politik. Aku berharap kita bisa menciptakan budaya politik yang lebih berdasarkan fakta dan wacana rasional daripada manipulasi emosional atau politik identitas yang memecah belah. Gen Z kan punya keunggulan tuh dalam hal literasi digital dan akses sumber informasi yang beragam. Kalau dari aku sih, kita harus memperkuat institusi dan negara hukum. Kita sebagai Gen Z ini umumnya lebih menghargai transparansi dan akuntabilitas. Kita juga bisa mendorong reformasi yang membuat pemerintah itu lebih responsif terhadap warganya. Itu misi ambisius nih, tapi secara realistis apa yang bisa kita mulai lakukan sekarang sebagai mahasiswa untuk bergerak menuju visi-visi ini? Membangun jaringan dan berkolaborasi latar belakang yang berbeda. Jangan terjebak dalam ruang yang gemak. Berinteraksilah dengan orang-orang yang punya pandangan politik berbeda. Belajar dengan mereka, cari titik temu, serta membuat dan mengonsumsi konten politik yang berkualitas. Mendukung jurnalisme independensi, inisiatif pengecekan fakta, platform edukasi yang mempromosikan literasi sipil. Betul banget. Tapi yang juga nggak kalah penting nih, kita harus terlibat dalam jangka panjang. Perubahan politik itu maraton, bukan lari cepat. Tapi konsistensi dalam keterlibatan sipil itu penting untuk perbaikan demokrasi yang berkelanjutan. Ngomongin jangka panjang nih, aku penasaran, kalian ada nggak yang pernah consider untuk eventually masuk politik secara langsung jadi kandidat atau kerja di pemerintahan? Honestly, aku pernah kepikiran sih. Tapi yang jadi perhatian aku nih ya, sistem politik kita sekarang kan masih didominasi sama pemain lama dan sumber kekuatan yang kuat, yang punya sumber daya besar-besaran. Sebagai anak muda, apalagi perempuan nih, kayaknya aku masih challenging sih buat untuk terobosan itu. Kalau aku sih lebih tertarik pada menjadi penasihat kebijakan atau kerja untuk lembaga yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, atau bahkan entrepreneurship di area yang punya dampak sosial. Nggak harus jadi politisi untuk bikin perbedaan. Dan juga jalur yang beragam itu bagus. Sebagian dari kita mungkin masuk politik langsung, yang lain ke masyarakat sipil, media, akademisi, atau bisnis. Yang penting, dimanapun kita berakhir, kita berkomitmen terhadap nilai-nilai demokratis dan pelayanan publik. Absolutely, dan aku yang merasa penting juga kita harus mempersiapkan diri untuk peran kepemimpinan dan bentuk apapun itu, karena nggak mau dalam 10-15 tahun ke depan Gen Z akan menjadi kekuatan dominan dalam masyarakat politik Indonesia. Itu exciting sekaligus menyeramkan ya. Excitingnya karena kita punya kesempatan yang benar-benar nih untuk mengarah dan bentuk sebuah negara ini. Menyeramkannya karena tanggung jawab yang besar banget. Kita tuh nggak boleh gagal gitu loh dalam hal ini. Makanya penting apa yang kita lakukan sekarang itu sampai membangun kemampuan berpikir kritis, memahami cara institusi bekerja, mengembangkan jaringan, dan yang paling penting tetap teguh terhadap nilai-nilai yang kita percayai, dan juga tetap rendah hati dan terbuka untuk belajar. Dengan sebelumnya udah banyak pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa kita pelajari. Kita harus seimbang antara membawa perspektif segar dengan menghormati memori institusional. Diskusi hari ini benar-benar memperkenalkan kita ya, dan dalam bentuk nih aku meminta pemikiran penutup dulu dari masing-masing kalian atau pesan yang pengen kalian bagikan sama pendengar kita. Bagi aku, demokrasi itu bukan olahraga tontonan. Sebagai Gen Z, sebagai warga yang terdidik, kita punya tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif, bukan cuma jadi pengamat pasif atau pengkritik saja. Kalau dari aku, suara kamu itu penting, pilihan kamu itu penting, tindakan kamu penting. Jadi jangan meremehkan dampak yang lebih kita buat, bahkan dalam skala sekecil apapun. Dan juga harus tetap penasaran, tetap kritis, dan juga tetap optimis. Demokrasi di Indonesia masih berkembang, dan kita sebagai Gen Z punya kesempatan untuk membentuk arah masa depannya nanti. Oke, itu pemikiran penutup yang sempurna nih. Terima kasih banyak pada Ilham Ya, dan sama-sama. Kamal untuk berbagi wawasan yang sangat berharga hari ini. Dan untuk pendengar, ingat demokrasi itu bukan cuma tentang pemilu yang terjadi sekali dan kedua, ini tentang pilihan hati kita sebagai warga negara untuk
dapat berkontribusi dan membuat dampak positif dalam masyarakat. Jangan lupa ikuti Radio Mahasiswa di semua platform media sosial untuk update terbarunya. Kalau kalian punya topik yang pengen dibahas, bisa kirim pesan ke kita ya, tetap informasi, tetap terlibat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!